Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, jumpa lagi bersama dengan saya dalam sapaan sahabat kali ini. Para sahabat, apa yang menandai bahwa sesuatu itu hidup? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa dia bisa bernafas, bisa berkata-kata, bisa berjalan, bisa melakukan apapun juga. Betul. Tapi bagaimana kalau kita tidak melihat secara langsung seseorang atau sesuatu yang kita sebut sebagai dia hidup? Mungkin kita mengatakan bahwa di era digital internet seperti ini, kita mengatakan kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya yang tinggal jauh dengan kita lewat media sosial, lewat telepon, lewat apapun juga yang bisa mengkoneksikan kita dengan dia. Betul. Tapi bagaimana ketika kita mengatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu hidup tanpa kita bisa lihat lewat media apapun juga? Maka sebenarnya kalau kita mau definisikan tentang hidup, maka sesuatu atau seseorang yang hidup, yang menghidupi, pasti terlihat dari dampak dari apa yang dikerjakannya. Para sahabat, ketika topik kita hari ini berbicara tentang Allah yang hidup, ini bukanlah sesuatu yang mudah bisa diterjemahkan atau dipahami, karena harus kita akui banyak orang yang sekarang ini menganggap Tuhan itu tidak ada karena apa? Memang tidak bisa dilihat. Tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dilihat, maka tidak bisa dirasakan kehadirannya. Nah, para sahabat, ketika kita hari ini membicarakan tentang Allah yang hidup, saya ingin mengajak kita mengingat apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Penulis Ibrani ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau bicara tentang Allah yang hidup, maka kita diajak untuk menyelami apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Maka ketika dia katakan tentang imam besar agung, ini merujuk pada apa yang Kristus lakukan. Maka kita ingin diajak untuk mengingat bahwa kematian dan penderitaan Kristus adalah bagian di mana Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Bukan melulu pada saat kita dipenuhi dengan keberhasilan dan kegembiraan hidup, tetapi malah di balik atau di dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan hadir karena Dia turut merasakan, bahkan lebih dulu merasakan apa yang kita rasakan dan kita alami. Para sahabat, buat kita yang mungkin saat ini atau juga telah melewati beban yang amat berat, mungkin para sahabat ada kalanya merasa bahwa hidup ini tidak lagi bisa diperjuangkan. Di tengah beban yang berat, di tengah masalah, mungkin juga di tengah rasa bersalah yang amat tinggi, para sahabat tidak lagi punya keinginan untuk melanjutkan hidup. Malas untuk bangun dari tempat tidur, kalau bisa tidak bangun sama sekali. Mungkin juga para sahabat tidak bisa merasakan adanya orang-orang yang bisa menolong, dan para sahabat mungkin merasa mengalami kesendirian yang amat dalam, sehingga para sahabat merasa bahwa para sahabat ditinggalkan. Mungkin saat ini juga para sahabat merasakan bahwa untuk apa lagi artinya hidup ketika tidak punya semangat di dalam menjalaninya. Masalah bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Para sahabat, kalau tadi penulis Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki Tuhan, Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, maka di sini kita ingin diajak untuk mengingat bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang berbela rasa. Bahkan bukan cuma berbela rasa, Dia lebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan.
Dia mengalami di dalam perjalanan penderitaannya menuju salib yang sedang kita masuki di dalam masa-masa Raya Prapaskah ini mengingatkan kita. Dia mengalami apa artinya dikhianati oleh orang yang dikasihi. Dia merasakan dan mengalami apa rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekatnya. Bahkan juga di atas kayu salib dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga mengalami bukan hanya sakit fisik, tetapi juga sakit mental. Bagaimana lukanya amat dalam. Mungkin buat kita yang juga mengalami sakit penyakit juga mengalami kapan Tuhan ini semua berakhir. Kristus lewat jalan penderitaannya mau mengajak kita bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup yang tanda kehadirannya itu dirasakan ketika dia sudah lebih dahulu mengalami semuanya. Dan juga Allah yang turut merasakan itu juga hadir lewat segala sesuatu yang menandai dia hidup, yaitu ketika kita menjalani masalah dan pergumulan itu, kita tidak sendiri, bahkan juga merasakan buah dari apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Tadi dari orang yang rasanya tidak mau lagi bangun dari tempat tidur, malas untuk mengerjakan aktivitas dan sebagainya. Mungkin para sahabat merasakan ada suara yang mengatakan, ayo bangun, ada yang harus dijalani. Mungkin ada suara yang para sahabat dengar baik lewat akal budi maupun lewat hati yang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin di hadapan Tuhan. Mungkin juga tiba-tiba para sahabat menemukan atau mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan, atau juga mendapatkan keindahan lewat lagu-lagu pujian yang kita dengar tanpa sengaja. Atau juga para sahabat mendapatkan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan lewat orang-orang yang tidak kita kenal dan mengatakan sesuatu yang sederhana tetapi itu memberikan transformasi hidup buat kita. Atau juga lewat alam, lewat langit, lewat awan-awan, lewat langit yang biru, lewat bulan, bintang, matahari dan sekitar kita yang tiba-tiba saja memberikan kesegaran baru. Bahwa masalah memang tetap ada, tetapi kita tidak sendirian. Kalau Allah berkuasa menciptakan semuanya ini, maka Dia juga berkuasa untuk menolong saya dan para sahabat. Kuncinya hanya satu, apa yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 16 kemudian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kuncinya cuma satu, jangan lari dari Tuhan ketika kita berada dalam masalah yang sangat besar. Jangan menghindar dari panggilannya pada saat kita merasa bersalah dan berdosa. Karena di dalam Dia selalu ada kasih karunia, di dalam Dia selalu ada pengampunan, di dalam Dia selalu ada kesempatan. Dan di dalam Dia, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan para sahabat. Selamat juga merasakan kehadiran Dia adalah Allah yang hidup. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.